Poinnya adalah sikap terhadap masa depan demokrasi. Prabowo pasti akan dibatalkan karena isu hak asasi manusia. Siapa yang akan batalkan? Ibu Megawati. Karena Megawati dulu ajak Prabowo jadi wakil presidennya. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau Prabowo misalnya, Anda melanggar hak HAM, ya Mega yang melanggar HAM. Karena mengajak orang yang melanggar HAM jadi wakil presiden. Ini sekedar past event untuk saya terangkan bagaimana kesulitan kita membayangkan masa depan itu. Karena perjanjian-perjanjian palsu itu ada dalam file sejarah ini. Anies mau dibatalkan dengan apa? Isu intoleransi. Ahok mau dibatalkan dengan apa? Sama aja. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan dibatalkan oleh kecurigaan kita terhadap kedunguan kita sendiri. Itu bermain-main dengan sejarah lalu menjadikan sejarah alasan untuk mengukur potensialitas satu partai. Jadi saya nggak tanggapi itu bagian palsu. Coba kita lihat bagaimana palsunya watak pemimpin kita itu. Kemarin Ibu Mega datang karena diundang oleh Jokowi. Sebelumnya Ibu Mega katakan, Pak Jokowi Anda selesai, Anda petugas partai, ada pengganti Anda, petugas partai baru namanya Ganjar. Sekarang Ibu Mega dipanggil oleh petugas partai. Di mana hierarki etisnya itu kan. Kan Jokowi sebagai petugas partai memanggil ketua umumnya untuk datang ngobrol dengan komplotan. Yang kita sebut koalisi itu. Dari segi itu, etik itu udah nggak ada. Jadi kalau kita ucapkan dengan cara yang lebih jujur, apa yang terjadi hari ini? Tukar tambah kuantitatif. Bukan prosedur kualitatif untuk menghasilkan demokrasi itu. Dari awal misalnya Sandi ditawarkan jadi wakil presiden Ganjar mesti diusir oleh PDIP itu. Itu kapitalis. Sementara PDIP adalah sosialis itu. Bagaimana? Dikawinkan paksa pun nggak mungkin itu. Demi alasan apa? Pragmatisme. Pasti asal pragmatisme. Jokowi udah di ujung masa jabatannya, masih mau jadi kingmaker. Demi apa pertanyaannya? Raja itu diasuh oleh ide. Sekarang kita tanya, kalau Jokowi jadi kingmaker, idenya apa? Terhadap siapa idenya? Wong kingnya aja udah dibajak oleh PDIP, kok bagaimana mau jadi kingmaker? Sama halnya dengan PDIP, mau jadi kingmaker terhadap Ganjar. Lo kingmaker itu dia rampok dari tempat Jokowi, bukan dia asuh dari bawah. Saya mengucapkan itu dalam fasilitas normativity of politics, bukan deskriptif. Tapi yang normatifnya apa, yang preskriptifnya apa itu. Coba kita undang misalnya, kita bikin semacam thought experiment di sini. Di situ duduk Bung Karno, di situ duduk Nasir, di situ duduk Syahrir, di sini duduk Tan Malaka, di situ duduk apa namanya, gerilyawan DITII. Karul Zakar. Bukan. Kartosuwiryo itu. Lalu mereka di ILC ini bahas capres-capres ini itu. Dimaki-maki pasti itu. No ethics at all itu. Jadi tukar tambah apa yang kita bayangkan? Kita membayangkan ada king yang akan dihasilkan oleh kingmaker hari ini. Gak ada kingmaker, yang ada adalah makelar. Ibu Mega makelar, Jokowi makelar. Karena pertanyaan demi apa itu? Bagi Jokowi tentu demi dinastinya, demi oligarkinya. Bukan demi si king, wannabe. Demikian juga Ibu Mega, demi apa? Kalau demi Soekarnoisme, demi ide Soekarno, ya mesti batalkan seluruh peluang agen-agen kapitalis masuk di PDIP. Logiknya begitu. Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini itu sama seperti apa namanya itu, menunggu ketidakpastian atau apa namanya, waiting for Godot yang ditulis oleh Samuel Beckett tentang absurditas, tentang usefulness itu. Jadi kita menunggu apa sebetulnya? Sementara KPU sendiri nggak ngerti ini prosesnya apa tuh. Nanti September, lalu sementara ini ngapain coba?
Undang aja semuanya. Prabowo di sini segala macam, debat aja di situ. Supaya kita nggak menunggu godot gitu. Nah, bagian ini yang saya mau ucapkan, karena bukan karena kejengkelan, tapi kalau kita masuk pada etika politik, dalil-dalil ini harusnya diucapkan dari awal. Kesibukan headline kita kan, ya Ganjar sekian, Prabowo, Anies segala macam. Apa poinnya di situ tuh? Tuh dengan mudah margin of error bisa ditaruh pada seseorang. Tunggu aja sampai 2 hari sebelum 10 September 10 Oktober. Mendarat di KPU dengan ide kosong. Karena KPU sendiri nggak mengasuh momentum ini untuk jadi perdebatan nilai, perdebatan ideologi, perdebatan konseptual, nggak ada. Jadi apa fungsi KPU? Ya panitia doang. Dia tidak melakukan fungsi dasar yang harusnya dilakukan untuk jadi democratic educator, public educator. ILC ambil alih itu akhirnya. Fungsi-fungsi itu kan. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak dari awal memutuskan arah demokrasi, maka yang akan terjadi kingmaker ini adalah percaloan politik. Para kingmaker ini sekali lagi segera jadi makelar. Hasil dari tukar tambah makelar adalah pemimpin yang mediocre. Makasih.